Halo semuanya, langsung aja kita mulai sesi bedah materi kita kali ini. Coba deh kalian bayangin sebuah pagi yang tenang di Baghdad pada abad pertengahan. Di sebuah kedai kopi yang wangi banget sama aroma kapulaga, tiba-tiba datang seorang teolog top dari Kekaisaran Romawi Timur, namanya Pendeta Christopher. Dia datang bawa tantangan besar nih, nyari orang paling pintar di kota itu buat diajak debat teologi tingkat tinggi. Dan kalian tahu siapa yang berani nyambut tantangan itu? Abu Nawas. Ya, seorang sufi cerdik yang penampilannya super sederhana. Menurut teks sumber kita, ini bukan sekedar debat biasa loh. Ini tuh cerita epik tentang gimana dogma kekaisaran dibenturkan dengan bagaimana logika Abu Nawas bekerja lewat akal sehat sehari-hari. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Teks sumber yang kita bahas memaparkan cerita yang super menarik tentang bagaimana sebuah argumen besar dan rumit yang udah dipertahankan berabad-abad justru dibongkar habis-habisan cuma pakai analogi sehari-hari. Bahkan yang bikin geleng-geleng kepala pakai bantuan seekor keledai. Kisah ini ngasih lihat ke kita kalau argumen-argumen raksasa itu gak melulu harus dilawan pakai kemarahan atau dogma tandingan, tapi cukup dengan pemikiran yang lugas aja. Kita bakal lihat bareng-bareng bagaimana Abu Nawas berlogika tajam di atas panggung dalam narasi sejarah yang luar biasa ini. Nah, kita langsung masuk ke ronde pertama, tantangan dan konsili Nicea. Ceritanya, keesokan harinya atas perintah Sultan Harun al-Rashid, lokasi debat dipindah ke alun-alun kota yang udah disesaki ribuan warga. Pendeta Christopher udah siap banget nih dengan jubah kebesaran yang megah. Terus, teks kita menceritakan momen epik di mana Abu Nawas seketika nguruntuhin ego sang pendeta. Tebak gimana caranya? Dia datang menunggangi keledai kelabunya tapi dengan posisi duduk menghadap ke belakang. Tentu aja, pemandangan absurd ini langsung bikin ribuan penonton ketawa ngakak. Begitu suasana mulai tenang, menurut teks, Pendeta Christopher langsung ngajuin 3 tuntutan berat sebagai fondasi debatnya. Nyawa Abu Nawas bisa jadi taruhannya kalau dia sampai salah ngomong. Tapi hebatnya, Abu Nawas nanggepin poin pertama dengan senyum yang tenang banget. Sang pendeta mulai argumennya dengan bilang kalau mujizat Yesus itu membuktikan ketuhanannya. Tapi Abu Nawas membalasnya pakai analogi yang tajam abis. Dia nanya langsung ke Sultan, kalau misalnya ada Perdana Menteri Sakti yang bagi-bagiin emas atas nama Sultan, terus warga desa malah nyembah Perdana Menteri itu sebagai Sultan, dan dia diam aja, apakah dia utusan yang setia? Sultan langsung jawab tegas, jelas itu pengkhianatan. Nah, dari analogi ini, dalam cerita tersebut Abu Nawas narik kesimpulan kalau Yesus adalah utusan yang sangat setia. Dia dinarasikan selalu berdoa kepada Tuhan dan gak pernah sekalipun mengklaim kedudukan Tuhan buat dirinya sendiri. Dari situ, mari kita beranjak ke pertanyaan krusial ini. Kalau Yesus diklaim gak pernah mengaku sebagai Tuhan dalam cerita ini, terus dari mana datangnya doktrin itu dan mengapa konsili mengubah doktrin gereja? Atau lebih spesifiknya, mengapa konsili Nicea mengubah doktrin? Menurut pemaparan Abu Nawas, dalam kisah kita, ajaran asli yang monoteis itu sebenarnya bertahan sampai 300 tahun lamanya. Sampai akhirnya terjadilah perpecahan teologi yang sengit di Kekaisaran Romawi. Konsep ketuhanan tersebut menurut narasi ini baru dirumuskan secara resmi ratusan tahun kemudian lewat pemungutan suara di meja rapat konsili Nicea. Biar makin jelas, Abu Nawas pakai analogi lagi nih. Dia mengibaratkan situasinya kayak seorang kepala keamanan pasar yang maksa 2 penjahit yang lagi berantem buat ngikutin satu cara memotong kain murni cuma demi ketertiban pasar aja. Dia nyorotin kalau Kaisar Konstantinus pada masa itu ngumpulin para uskup bukan buat nyari kebenaran spiritual murni, tapi lebih ke demi stabilitas politik kerajaannya yang lagi goyah. Jadi, kisah ini memotret sebuah pandangan yang kuat bahwa perubahan doktrin di Nicea itu sangat kental dipengaruhi oleh kebijakan politik kaisar buat nyatuin rakyatnya, bukan murni turun dari wahyu langit. Lanjut, kita masuk ke ronde kedua, ajaran dan hukum Paulus. Ngerasa agak terpojok sama narasi sejarah konsili Nicea tadi, Pendeta Christopher dikisahkan muter otak dan mengalihkan perdebatan. Kali ini dia ngangkat nama Rasul Paulus, sosok yang menurutnya berhasil membebaskan umat dari hukum Taurat yang dianggap terlalu kaku. Tapi, sumber cerita kita menggambarkan gimana santainya Abu Nawas nanggapin ini. Dia membedah Paulus dalam sejarah awal Kristen pengaruh yang sangat masif dan ngangkat apa yang dia sebut sebagai dilema Paulus. Abu Nawas mengibaratkan sosok ini kayak seorang penyerang madrasah yang dulunya kejam banget, terus tiba-tiba datang ke murid-murid senior, ngaku dapat mimpi dari sang guru yang udah meninggal, dan ujuk-ujuk ngerasa berhak ngubah semua aturan asli madrasah itu. Masuk akal nggak tuh? Dan jujur, ini dengan brilian banget mengilustrasikan perbandingan yang dibuat Abu Nawas. Coba deh kita perhatikan perbedaannya. Dia nyeritain sejarah,
bagaimana murid-murid asli yang hidup sezaman di Yerusalem itu mati-matian mempertahankan hukum asli. Tapi di sisi lain, Paulus yang dikisahkan gak pernah ketemu Yesus semasa hidupnya justru menghapus syarat-syarat tersebut. Abu Nawas berargumen dalam teks ini kalau penghapusan hukum itu sebenarnya nggak lebih dari sekedar strategi perluasan iman biar ajarannya lebih gampang diterima sama orang-orang Romawi dan Yunani pada saat itu. Nah, buat mastiin analoginya benar-benar nancep di kepala semua orang, Abu Nawas ngelempar sebuah pertanyaan retoris ke para pedagang yang lagi nonton di alun-alun. Kalau ada seorang mandor pasar menghapus aturan pajak dan ngebolehin pedagang nyurangin timbangan, cuma biar pasarnya kelihatan paling rame, apakah pasar itu jadi berkah? Penonton serempak teriak, jadi sarang penyamun. Di titik inilah Abu Nawas mempertanyakan esensi terdalam dari sebuah ajaran. Pantes nggak sih hukum mutlak dari Tuhan diklaim bisa diotak-atik sama manusia cuma demi popularitas dan strategi pemasaran? Kita sampai di ronde ketiga, logika babi dan kesucian. Karena makin ngerasa terpojok, sumber kita nyebutin kalau sang pendeta buru-buru ngalihin argumen ke ranah makanan. Dia mempertanyakan, kenapa sih ada larangan memakan daging babi yang konon rasanya lezat banget itu? Nah, yang bikin momen ini super menarik adalah Abu Nawas dikisahkan gak langsung ngejawab pakai dalil agama panjang lebar. Dia justru pakai observasi alam. Dia nunjuk keledainya sambil bilang, insting hewan aja tahu persis mana yang bermanfaat buat tubuhnya. Dikasih emas murni sama rumput layu, keledai pasti milih rumput, walaupun di mata manusia emas itu harganya selangit. Ini secara cerdas membingkai pandangan bahwa larangan tersebut sebenarnya punya dasar akal sehat yang sangat selaras dengan hukum alam. Terus, dengan gaya penceritaannya yang jenaka tapi tajam, Abu Nawas mulai ngebedah tabiat asli si babi. Dia ngejelasin, beda banget sama sapi atau kambing yang secara insting bakal ngehindarin kubangan lumpur kotor. Babi justru digambarkan bakal nyebur ke lumpur kotor dengan riang gembira, bahkan dengan lahap memakan kotorannya sendiri. Dalam perdebatan ini, Abu Nawas tanpa ampun ngasih julukan ke hewan tersebut sebagai pabrik berjalan dari sistem pembuangan. Waduh, tajam banget ya. Pendeta Christopher nyoba membela diri. Dia bilang kalau koki istana yang hebat pasti bisa membersihkannya dan nyulap daging itu jadi hidangan yang lezat. Tapi tunggu dulu, Abu Nawas langsung ngeluarin analogi yang dijamin bikin penonton bergidik ngeri. Dia nanya, apakah Sultan mau memakan sup super lezat yang dimasak di ember bekas membersihkan toilet? Nggak peduli seberapa banyak bumbu mahal yang kalian masukin ke situ, analogi ini dengan telak menegaskan satu hal, kita nggak akan pernah bisa mengubah esensi dan tabiat asli yang kotor dari sesuatu. Nggak nyerah gitu aja, sang pendeta ngeluarin senjata pamungkasnya dari teks tersebut. Doktrin bahwa iman itu menyucikan makanan apapun yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi Abu Nawas dengan santai membantahnya pakai logika kausalitas atau sebab akibat. Kamu adalah apa yang kamu makan, tegasnya. Makanan yang kotor nantinya bakal diproses jadi darah dan daging yang ujung-ujungnya mengalir ke otak kita dan menurut Abu Nawas, hal itu bakal ngerusak watak spiritual manusia. Karakter Abu Nawas menutup argumennya dengan pesan menohok bahwa sekedar doa aja nggak akan pernah bisa mengubah racun menjadi madu. Dan sampailah kita di babak pamungkas, skakmat dan transformasi. Di titik ini dalam cerita, energi di alun-alun yang tadinya meledak-zedak dan penuh tawa, tiba-tiba mereda jadi hening banget. Ibarat papan catur, semuanya udah bersih tersapu. Sang narator nyajiin 3 argumen besar yang akhirnya runtuh. Mulai dari bagaimana ketuhanan diputuskan oleh urusan politik, hukum suci yang diotak-atik demi popularitas, sampai akal sehat yang menolak makanan kotor disucikan oleh dogma. Menurut cerita ini, kebenaran dari para nabi itu pada dasarnya simpel banget. Sembahlah Tuhan yang Maha Esa dan jaga kesucian diri. Udah, sesederhana itu. Ini nih momen klimaks emosionalnya. Pendeta Christopher akhirnya mengangkat kepalanya dan air matanya menetes. Kisah ini dengan indah menggambarkan pendeta Christopher transformasi iman sebagai seorang yang benar-benar mencari kebenaran murni. Narasi ini menyebutkan kalau di titik terendah sekaligus tertingginya ini, dia ngerasa bahwa sejarah dan logika udah nuntun dia, dan nurani terdalamnya sekarang nolok buat terus-terusan memeluk dogma yang ternyata, setelah dibedah, kerasa rapuh banget. Dan akhirnya, di hadapan ribuan pasang mata yang jadi saksi, cerita ini mengisahkan puncak dari pendeta Christopher pencarian kebenaran iman. Beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia akhirnya nemuin kedamaian dalam kesederhanaan konsep monoteisme. Dan ini sekaligus nandain ujung dari pendeta Christopher pencarian kebenaran sejati. Alun-alun pun pecah bergemuruh dengan kebahagiaan. Terus nasib Abu Nawas gimana?
Nah, sebagai hadiah atas logikanya yang brilian, Sultan ngasih dia sekantong besar kepingan emas, yang tentu aja langsung dia hitung di tempat buat mastiin cukup untuk beli gulai kambing yang halal dan lezat buat setahun ke depan. Benar-benar khas Abu Nawas banget ya. Kisah yang kita bedah hari ini berakhir dengan super damai, di mana dua orang yang tadinya rival berat di atas panggung, sekarang malah duduk berdampingan sebagai saudara. Ini jelas ninggalin kita dengan satu perenungan yang mendalam banget soal cara kita memproses sebuah informasi. Saat kita dihadapkan pada suatu konsep besar yang diklaim sebagai kebenaran mutlak, apakah kita bakal lebih mudah tersesat di dalam kerumitan teori buatan manusia? Ataukah mungkin kita seharusnya kembali aja pada logika sederhana dan akal sehat yang udah dianugerahkan alam ke dalam diri kita? Coba deh kalian pikirin itu sejenak. Pasti seru buat direnungin. Oke, sekian dulu buat hari ini dan sampai jumpa di bedah materi kita yang selanjutnya.